Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. At-tawassulu bil makhluqi ila Allah Ta'ala. Bertawassul dengan makhluk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawassul yang ghairu masyru' yang kedua. At-tawassulu bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bi jahi ghairihi la yajuzu. Bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan kedudukan orang saleh yang lain. Ini pun tidak diperbolehkan. Bertawassul dengan kedudukan artinya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kedudukan Nabi. Seperti misalnya, ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu, maka berikanlah kami ini dan itu. Seperti itu. Wal hadithu alladhi fihi, dan hadis yang menjadi dasar atas perbuatan ini yang berbunyi, idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi. Kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah dengan menyebutkan kedudukanku. Fa inna jahi indallahi 'azimun. Karena kedudukanku di sisi Allah itu azim, agung. Ini adalah haditsun makdzubun laysa fi syai'in min kutubil muslimina allati yu'tamadu 'alaiha. Ini adalah hadis yang dusta yang sama sekali tidak terdapat dalam kitab-kitab para ulama kaum muslimin yang dijadikan pegangan. Wala dzakarahu ahadun min ahli ilmi bil hadithi. Dan hadis ini enggak pernah disebutkan oleh satu orang pun ulama hadis. Wa madama lam yasihha fihi dalilun fahuwa la yajuzu. Nah, ketika dalilnya tidak sahih, maka perbuatan di atas tidak diperbolehkan. Li'anna al-ibadati la tathbutu illa bidalilin sahihin sharihin. Karena ibadah-ibadah itu tidak ditetapkan kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih, yang nyata, yang tegas. Kemudian yang ketiga, at-tawassulu bi dzawatil makhluqina la yajuzu. Bertawassul dengan diri makhluk atau diri orang soleh, maka ini pun tidak diperbolehkan. Seperti contohnya dalam salawat Badar, di sana disebutkan, ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa ghummah bi ahlil badri. Ya Allah Tuhanku, selamatkanlah umat ini dari semua penyakit dan dari semua kemalangan, dari semua keresahan dan dari semua kegalauan. Bi ahlil badri ya Allah, dengan para ahlul badar ya Allah, dengan perantaraan para ahlul badr ya Allah, yaitu para sahabat yang gugur di perang Badar. Ini contoh bertawasul dengan dzawat al-makhluqin. Jelaskan di sini, li'annahu idza kana al-ba'u lil qasami fa huwa iqsamun bihi 'ala Allah taala. Karena andaikan huruf ba yang digunakan dalam tawassul tersebut itu adalah untuk qasam, untuk sumpah. Seperti misalnya bi ahlil badri. Jika bi ahlil badri di sini ba-nya untuk sumpah yang artinya demi para ahlu badr ya Allah. Maka ini namanya iqsam bil makhluk 'ala Allah. Bersumpah dengan menggunakan nama makhluk di hadapan Allah atau kepada Allah. Fa idza kana al-iqsamu bil makhluqi 'ala al-makhluqi la yajuzu wa huwa syirkun kama fil hadits. Fa kaifa bil iqsami bil makhluqi 'alal khaliqi jalla wa ala. Kalau bersumpah dengan nama makhluk di hadapan makhluk saja tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam hadis dan juga sebagaimana sudah kita bahas kemarin, seperti misalnya bersumpah dengan mengatakan demi Rasulullah saya tidak bohong misalnya. Ini bilangnya di depan orang lain, di depan teman kita. Ini namanya iqsam bil makhluk 'alal makhluk. Bersumpah dengan nama makhluk di depan makhluk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka aw kafara. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau berbuat kufur. Maka apalagi kalau bersumpahnya dengan nama makhluk di hadapan Allah. Tentunya lebih lancang lagi. Ini kalau ba-nya di situ ba qasam, ba sumpah. Kemudian yang kedua, wa in kanatil ba'u lisababiyati, Allah subhanahu lam yaj'al
as-su'ala bil makhluqi sababan lil ijabati wa lam yashra'hu li ibadihi. Andaikan ba di situ adalah ba sababiyah, ba yang menunjukkan sebab. Jadi misalnya bi ahlil badri ya Allah, dengan sebab para mujahid perang Badar ya Allah. Dengan sebab mereka maka kabulkanlah permintaanku. Seperti itu. Banyak ba sababiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan menyebutkan di antara makhluknya sebagai sebab untuk diijabahnya doa. Allah nggak pernah jadikan itu sebagai sebab diijabahnya doa. Dengan menyebutkan Ahlul Badar atau dengan menyebutkan wali fulan atau kiai fulan atau ustadz fulan atau syekh fulan, tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya menyebutkan nama mereka itu akan memperbesar diijabahnya doa. Walam yashra'hu li'ibadihi. Dan Allah tidak pernah syariatkan seperti itu. Maka sama, juga tidak diperbolehkan. Nama yang boleh disebutkan dalam doa, yang bisa memperbesar diijabahnya doa, yang bisa menjadi sebab dikabulkannya doa, hanya satu nama. Itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita bahas, bahwasanya salah satu tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menyebut nama-nama selain Allah, maka tidak menjadi sebab dikabulkannya doa sama sekali. Kemudian yang keempat, at-tawassulu bihaqqil makhluqi la yajuzu. Bertawasul dengan hak makhluk, dengan kedudukan makhluk. Ini juga tidak diperbolehkan. Li'amrayni, karena dua sebab. Yang pertama, al-awwalu an Allah Subhanahu la yajibu alaihi haqqun li ahadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak untuk mewajibkan kepada Allah sesuatu. Allah tidak terkena kewajiban. Allah tidak terkena beban. Innama huwa alladhi yatafaddalu subhanahu 'alal makhluqi bidzalika. Namun Allah lah yang memberikan kedudukan-kedudukan itu, kemuliaan-kemuliaan itu kepada para makhluk, pada sebagian makhluknya. Artinya bertawasul dengan hak makhluk itu seperti ini. Ya Allah, karena makhlukmu ini adalah makhluk yang mulia, maka sudah semestinya engkau kabulkan doaku ini yang menyebutkan kemuliaan makhluk ini. Misalnya wali fulan. Ya Allah, karena wali fulan ini makhluk yang mulia, maka sudah menjadi hak dia atas engkau untuk mengabulkan doa yang disebut nama dia. Maka engkau wajib kabulkan ya Allah, karena kemuliaan wali ini. Maka ini enggak benar. Enggak mungkin Allah diwajib-wajibkan. Tidak serta-merta karena wali fulan ini mulia, kemudian Allah wajib melakukan sesuatu dengan sebab kemuliaan si wali ini. Justru wali ini mulia, andaikan benar dia mulia, Allah yang kasih kemuliaannya, bukan malah Allah diwajib-wajibkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi hak yang akan kami tunaikan, yaitu menolong kaum mukminin. Surat Ar-Rum ayat 47. Faqaunul muti'i yastahiqqul jazaa'a wa istihqaqu fadlin wa in'amin. Maka hak yang didapatkan oleh orang yang muti', orang yang taat kepada Allah, berupa ganjaran adalah istihqaq fadl. Mereka berhak mendapatkan keutamaan dan in'am, berhak mendapatkan nikmat. Walaysa huwa istihqaqu muqabalatin, bukan hak balasan, bukan timbal balik. Kama yastahiqul makhluqu 'alal makhluqi, sebagaimana yang terjadi pada makhluk dengan makhluk. Artinya misalnya pada makhluk, kalau saya bayar sekian, kamu wajib antarkan saya, karena kamu adalah tukang ojek misalnya, driver ojek. Saya bayar sekian, maka balasannya kamu antar saya, dan saya berhak untuk diantar oleh kamu. Ini antara makhluk dan makhluk. Adapun kepada Allah tidak demikian. Ya Allah, karena saya sudah sholat, maka engkau harus lakukan ini kepada saya. Karena saya sudah bersedekah, maka engkau harus kasih saya rezeki ya Allah. Wajib bagimu ya Allah. Tidak demikian kalau kepada Allah. Allah tidak diwajib-wajibkan, Allah tidak dibebani wajiban, apalagi dari kita. Namun orang yang melakukan ketaatan, orang yang sholat, orang yang sedekah, maka dia berhak mendapatkan karunia, dia berhak mendapatkan nikmat, berhak. Artinya bisa jadi dia dapat karunia, bisa jadi dia dapat nikmat.
Bisa jadi juga tidak. Layak. Artinya dia layak untuk mendapatkan karunia atau nikmat. Tapi belum tentu mendapatkannya. Bukan berarti wajib bagi Allah. Insyaallah paham ya bedanya? Atsani yang kedua, anna hadzal haqq alladhi tafaddala Allah bihi ala abdihi wa haqqun khasun bihi la alaqata li ghairihi bihi. Ketika Allah Ta'ala berikan karunia kepada orang yang layak, orang yang berhak tadi untuk mendapatkannya, maka itu adalah haqqun khasun bihi. Itu adalah hak yang khusus bagi dia. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Fa idza tawassala bihi ghaira mustahiqihi kana mutawassilan bi amrin ajnabiyyin la alaqata lahu bihi. Maka ketika seseorang itu bertawasul misalnya dengan hak wali, maka dia dalam hal ini bertawasul dengan sesuatu yang ajnabi, yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau dia ingin minta kepada Allah, ya minta saja. Tidak perlu menyebut orang lain. Ya, tidak perlu menyebut ahli badar atau dengan menyebut wali fulan atau syekh fulan, nggak perlu. Karena dia tidak ada kaitannya. Ketika Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada ahlu badar misalnya, maka kemuliaan ini khusus untuk mereka. Dan mereka mendapatkan manfaat dari kemuliaan itu. Mungkin mereka akan diijabah doanya, mereka akan dilindungi dari keburukan, dan seterusnya. Tidak ada hubungan dengan kita. Andaikan kita dapat kemuliaan, itu seharusnya atas usaha kita, atas amalan soleh kita. Maka di antara tawasul yang dibolehkan adalah tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Bukan amal soleh orang lain. Amal soleh orang lain itu untuk dia. Tidak ada kaitannya dengan kita. Maka untuk apa kita berdoa dengan menyebut amal soleh orang lain? Dengan menyebut ahlu badar, dengan menyebut wali, dan semisalnya. Inilah alaqata, tidak ada kaitannya. Wahada la yujdihi syai'an. Dan perbuatan yang dia lakukan itu tidak berpengaruh sama sekali. Tidak mempercepat diijabahnya doa dan juga tidak memperbesar kemungkinan diijabahnya doa. Dengan menyebutkan ahlu badar atau dengan menyebutkan syekh fulan atau dengan menyebutkan wali fulan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan doa kalian langsung. Tidak perlu dengan menyebutkan wali fulan, syekh fulan, atau yang lain. Wa amal hadithul ladzi fihi as'aluka bihaqqis sa'ilina, fa huwa hadithun lam yathbut. Adapun hadis yang disebutkan di dalamnya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu. Maka ini hadis yang tidak sahih. Lianna fi isnadihi Atiyatun al-Awfiyyu wa huwa dha'ifun mujma'un ala dha'fihi. Karena di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Atiyah al-Awfi yang dia adalah perawi yang dhaif, disepakati kedhaifannya. Kama qala ba'dul muhadditsina, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama hadis. Wa ma kana kadzalika fa innahu la yuhtajju bihi fi hadhil mas'alati al-muhimmati min umuril aqidati. Jika demikian keadaan hadisnya yaitu dhaif, maka hadis ini tidak bisa menjadi hujjah dalam masalah akidah yang penting ini. Tsumma innahu laysa fihi tawassulun bihaqqi syakhsin muayyanin. Dan andaikan hadisnya sahih, maka di dalamnya juga tidak ada mengajarkan tawasul dengan person tertentu. Wa inna ma fihi at-tawassulu bihaqqis sa'ilina umuman. Namun hanya disebutkan dengan haknya orang-orang yang meminta kepada Allah secara umum. Wa haqqis sa'ilina al-ijabatu. Dan memang haknya orang yang meminta kepada Allah, haknya adalah diijabah oleh Allah. Ya, dia layak untuk diijabah oleh Allah secara umum. Kama wa'adahumullahu bidzalika, sebagaimana Allah janjikan hal itu. Wa huwa haqqun aujabahu ala nafsihi lahum lam yujibhu alaihi ahadun. Dan itu adalah hak yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Allah wajibkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Di antaranya Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mengabulkan doanya orang-orang yang minta kepada Allah. Lam yujibhu alaihi ahadun, bukan karena diwajibkan oleh satu orang pun dari makhluknya. Jadi Allah tidak dibebankan sesuatu oleh makhluk. Namun Allah lah sendiri yang membebankan kepada dirinya. Fa huwa tawassulun biwa'dihi as-sadiqi la bihaqqil makhluqi. Maka andaikan hadis ini sahih, ini adalah bentuk tawasul dengan janji Allah yang pasti benar, bukan bertawasul dengan hak makhluk.
sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalkan bertawasul dengan hak makhluk. Kemudian hukmul isti'anati wal istighatsati bil makhluqi. Hukum melakukan isti'anah dan istighatsah kepada makhluk. Apa perbedaan antara isti'anah dengan istighatsah? Beliau jelaskan di sini. Al-isti'anatu talabul auni wal mu'azaratu fil amri. Isti'anah adalah meminta pertolongan dan mu'azarah, meminta bantuan dalam urusan-urusan. Wal istighatsatu talabul ghauthi. Sedangkan istighatsah itu meminta ghauth. Apa itu ghauth? Wa huwa izalatu syiddati. Ghauth adalah dihilangkannya keadaan sempit, keadaan mencekam, keadaan darurat. Maka isti'anah itu meminta pertolongan, istighatsah itu meminta diselamatkan dari keadaan mencekam, meminta diselamatkan dari keadaan darurat. Nah, andai kan kita memahami ini, maka kita akan paham bahwasanya istighatsah itu termasuk isti'anah juga. Namun isti'anah dalam keadaan darurat, dalam keadaan sempit, disebut dengan istighatsah. Sedangkan meminta tolong secara umum disebut dengan isti'anah. Wal isti'anatu wal istighatsatu bil makhluqi ala naw'aini. Maka melakukan isti'anah dan juga istighatsah kepada makhluk itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu, yang pertama, al-isti'anatu wal istighatsatu bil makhluqi fima yaqdiru alaihi. Melakukan isti'anah dan istighatsah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang memang dimampui oleh makhluk. Wa hadza jaizun, ini hukumnya boleh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah kedua. Ini menunjukkan melakukan isti'anah kepada sesama manusia hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Karena Allah perintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ayat ini bicara tentang salah seorang dari kaumnya Nabi Musa, dari Bani Israel, yang dia fastaghathahu alladhi min syi'atihi, meminta pertolongan dalam keadaan genting kepada orang yang satu golongan dengannya, syi'ati, satu golongan dengannya, alalladzi min aduwihi, untuk menghadapi orang yang merupakan musuhnya dari kaumnya Fir'aun. Jadi kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, sedang ada persisihan, sedang ada perkelahian dengan salah seorang dari kaumnya Fir'aun. Kemudian yang kaumnya Nabi Musa ini minta tolong kepada temannya yang sama-sama Bani Israel. Dan surat Al-Qasas ayat ke-15. Maka model istighatsah yang seperti ini hukumnya boleh. Karena memang seorang teman bisa membantu temannya ketika dalam keadaan mencekam, ketika dalam keadaan kesulitan, seperti sedang dihadapi musuh. Demikian juga contoh yang lain, ketika seseorang itu tenggelam di sungai atau di laut atau di kolam renang, maka dia minta tolong kepada orang yang ada di darat untuk menolongnya. Ini dalam keadaan mencekam, dalam keadaan darurat, maka juga istighatsah. Dia minta tolong kepada makhluk, itu kepada orang yang ada di darat untuk menolongnya. Ini hukumnya boleh, tidak termasuk kesyirikan. Nah, sedangkan an-naw'u tsani, jenis istighatsah dan isti'anah yang kedua, yaitu al-istighatsatu wal isti'anatu bil makhluqi fima la yaqdiru alaihi illallah. Istighatsah dan isti'anah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal isti'anati bil amwati wal istighatsati bil ahya'i wal isti'anati bihim fima la yaqdiru alaihi illallah min syifa'il marda. Contohnya yang pertama seperti meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, kepada mayit, kepada kuburan. Atau contoh yang kedua, melakukan istighatsah dan isti'anah kepada orang yang hidup, namun dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Contohnya syifa'il marda, meminta kesembuhan. Karena yang memberikan kesembuhan itu satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih,
anta syafi, la syifaa'a illa syifa'uka. Ya Allah, engkau adalah asy-syafi, engkau satu-satunya menyembuhkan, zat yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu. Wa tafrijil kurabati, atau untuk dihilangkan kesulitan-kesulitan. Wa daf'id dharri, atau untuk dihilangkan suatu bahaya. Ya, maka yang seperti ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu bahaya, suatu kesulitan kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Surat Al-An'am ayat 17. Maka menghilangkan kurabat, menghilangkan kesulitan, menghilangkan dur, menghilangkan bahaya, itu hanya Allah yang mampu. Maka fahadhan naw'u ghairu jaizin. Bentuk istighatsah dan isti'anah yang seperti ini tidak diperbolehkan. Demikian juga dalam masalah rezeki, dalam masalah jodoh, dalam masalah nasib. Meminta pertolongan kepada makhluk dalam masalah-masalah ini bentuk minta tolong dalam perkara yang hanya Allah yang mampu. Wa huwa syirkun akbar. Dan seperti ini adalah syirik akbar. Waqad kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minina. Faqala ba'dhum. Dan dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang mereka suka mengganggu orang-orang yang beriman. Kemudian sebagian sahabat Nabi yang diganggu tersebut mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi." Ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindarkan gangguan dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billahi." Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, namun hendaknya beristighatsah itu hanya kepada Allah semata. Diriwayatkan oleh At-Tabarani, namun sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Walaupun sanadnya lemah, secara makna sahih, secara makna benar. Bahwasanya tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beristighatsah hanya kepada Allah. Kariha sallallahu alaihi wasallam ay yasta'mala hadzal lafdha fi haqqihi. Nabi SAW tidak menyukai ketika ada orang yang menggunakan lafaz seperti ini terhadap diri beliau, lafaz istighatsah. Wa in kana mimma yaqdiru alaihi fi hayatihi himayatan li janibi tauhidi. Walaupun memang itu masih dalam perkara yang Nabi mampu ketika beliau masih hidup. Artinya Nabi SAW mampu untuk menghadapi mereka, para pengganggu, atau Nabi bisa berdoa kepada Allah untuk menimpakan hukuman kepada pengganggu. Masih Nabi mampu. Namun himayatan li janibi tauhid. Nabi melarang menggunakan lafaz istighatsah kepada diri beliau untuk menjaga tauhid para sahabat. Wasaddan li dhara'i syirki, untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa adaban wa tawadhu'an li rabbih. Dan beliau katakan seperti itu sebagai adab dan sebagai tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiran lil ummati min wasail syirki fil aqwali wal af'ali. Dan beliau katakan seperti itu dalam rangka untuk mewanti-wanti, memperingatkan umat terhadap sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Fa idza kana hadza fima yaqdiru alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, fa kaifa yustaghatsu bihi ba'da mamatihi. Kalau demikian saja sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang beliau masih mampu untuk beliau lakukan ketika masih hidup, beliau tidak ingin diistighatsahi. Beliau tidak suka kalau ada orang beristighatsah kepada beliau. Maka bagaimana lagi dengan orang yang beristighatsah kepada Nabi SAW setelah meninggalnya? Wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru alaihi illallah. Atau diminta dari diri beliau setelah meninggalnya perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tidak boleh lagi. Idza kana hadza la yajuzu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fa ghairuhu min babin aula.
Jika kepada Nabi SAW saja tidak boleh demikian, maka kepada orang yang selain Nabi itu lebih tidak boleh lagi. Dan beristighatsah kepada Nabi SAW setelah meninggalnya, ini juga termasuk syirik akbar, sebagaimana tadi beliau sudah jelaskan. Jika itu dalam perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.